Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwinda Rahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NPM saya 18106310846. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran menulis. Salah satu bentuk praktik pembelajaran menulis ini melakukan observasi, dan saya melakukan observasi di SMPN 1 Cikampek yang bertepatan di Jalan Ahmad Yani dengan kode pos 41373. SMPN 1 Cikampek ini mulai berdiri sejak tanggal 30 November 1966. Di sana saya bertemu dengan Ibu Yuli Yuliasari sebagai ibu guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau mengambil pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sewaktu beliau kuliah di IKIP Bandung. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa di sekolah ini menggunakan dua buku teks dalam pembelajaran menulis. Yang pertama itu buku teks kebahasaan dan yang kedua buku teks kesastraan. Buku teks kebahasaan ini bisa ditandai dengan menulis tegak sesuai dengan kaidah EYD, dan yang kedua itu menulis kesastraan bisa ditandai dengan menulis cerpen, pantun ataupun puisi. Nah, metode tersebut juga dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada metode kebahasaan sesuai dengan buku kebahasaan dan metode kesastraan. Kalau metode kebahasaan ini dilakukannya formal, ada di dalam kelas karena objek yang dibutuhkan itu sangat banyak. Yang terutama itu ada papan tulis dan spidol. Itu merupakan hal yang wajib untuk pemahaman siswa. Nah, yang kedua itu ada kesastraan. Kesastraan ini mempunyai 3 metode. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada inquiry, dan yang ketiga ada demonstrasi. Nah, yang pertama observasi itu siswa melakukan kegiatan dari satu lingkungan ke lingkungan lain, misalnya seperti di halaman ataupun di kantin, seperti itu. Nah, inquiry ini mulai menemukan, jadi siswa bebas menemukan apa aja yang mereka lihat secara fakta dan mereka rasakan ataupun dengar. Mereka misalnya melihat rumput, jadi mereka bisa menulis rumput ataupun apa yang mereka tangkap dari penglihatan atau pendengaran, seperti itu. Nah, di akhir mereka melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini berupa penanggung-jawaban jadi penanggung jawab hasil karya yang diriliskan oleh siswa tersebut. Jadi siswa tersebut harus menjelaskan apa maknanya, seperti apa, lalu menjelaskan nulis apa sih gitu. Nah, kemudian semua cara juga ada kelebihan dan kelemahannya juga, teman-teman. Yang pertama itu ada kelebihan, kalau di lingkungan itu kita bisa berpikir secara luas, jadi kita itu udah suasananya nyaman, seperti itu. Nah, kalau ada di dalam kelas kita itu jadi melakukan pembelajarannya itu kondusif. Nah, ada juga kelemahannya. Kalau kelemahan itu di luar, fokus siswa mudah teralihkan dengan objek yang lain, misalnya ada pedagang bakso, seperti itu. Terus kalau yang di kelas itu jadi fokus siswa tidak bisa berpikir secara luas karena bisa juga suasananya yang begitu panas, seperti itu. Nah, di sini juga ada gerakan literasinya, teman-teman. Gerakan literasi ini disebut juga dengan gerakan literasi berjamaah. Mengapa disebut literasi berjamaah? Karena dilakukan semua siswa yang ada di SMPN 1 Cikampek ini. Kegiatan ini dimulai satu bulan satu kali di lapangan. Jadi pihak sekolah menyediakan sebuah buku bacaan, kemudian dibaca oleh siswa-siswa semuanya. Di akhir guru wali kelas melakukan evaluasi seperti menulis kelebihan sama kekurangannya buku, terus apa yang didapat dari buku tersebut, seperti itu. Nah, ada juga kreativitas SMPN 1 Cikampek ini, yaitu dengan membuat suatu hasil karya yang bernama pohon gelis. Pohon gelis itu bukan pohon yang cantik, tapi pohon gerakan literasi. Pohon gelis ini tersusun dari jadwal-jadwal pelajaran sebagai daun-daunnya. Jadi ini batangnya, terus ini pohonnya. Jadi ini tuh dihuni dengan jadwal pelajaran mereka sendiri sehingga terbuatlah pohon gelis, seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.